Malam itu, hujan rintik-rintik, menyisakan genangan air di trotoar. Sementara lampu jalan yang redup menerangi setiap sudut kampung. Di balik meja kayu usang, di pos kamling, Pak Budi, petugas ronda yang sudah lama bertugas, sedang berjaga sambil menikmati secangkir kopi hangat. Tiba-tiba terdengar langkah perlahan mendekat. Seorang wanita berpakaian rapi dengan kerudung putih melangkah pelan. Terlihat di wajahnya tampak penuh gelisah. Dengan suara lembut namun penuh haru, wanita itu berkata, "Pak, tolong bisa antar saya ke kampung sebelah hutan bambu. Saya takut berjalan sendirian di malam begini." Pak Budi menatapnya dengan tatapan terkejut. Sosok wanita itu tampak begitu familiar. "Dek Marni ya?" tanya Pak Budi dengan nada penuh kehangatan. Marni tersenyum tipis sambil mengangguk, lalu berkata, "Iya Pak, saya Marni. Saya habis jenguk saudara di kota, tapi pulangnya kemalaman." Tanpa menduga, Pak Budi yang tidak mengetahui kabar duka bahwa Marni telah meninggal tadi sore karena kecelakaan, mobil yang ia tumpangi untuk mengantarnya menjenguk saudaranya yang ada di kota mengalami remblong, sehingga terjatuh ke dalam jurang, dan jasadnya belum dievakuasi. Pak Budi dengan rela mengantarnya berjalan kaki. "Ayo Dek Marni, saya antar," ucapnya sembari memimpin langkah keluar pos kamling. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang diterangi lampu jalan yang remang-remang dan sinar bulan yang terselip di antara awan gelap. Suasana malam itu penuh dengan kesunyian. Hanya terdengar gemerisik dedaunan dan suara langkah kaki yang menggema di antara pepohonan bambu. Pak Budi berusaha mencairkan suasana dengan bertanya, "Dek Marni, kenapa wajah Dek Marni terlihat gelisah? Apakah Dek Marni sedang sakit? Atau Dek Marni kedinginan?" Marni hanya menunduk terdiam tidak menjawab. Langkah mereka semakin menyusup ke dalam hutan bambu yang lebat. Di balik setiap deretan bambu, bayangan-bayangan seolah menari mengikuti irama angin malam. Pak Budi merasa ada yang aneh. Namun, ia tetap fokus pada tugasnya, membantu Marni mencapai tujuan. Di tengah perjalanan, hutan bambu mulai menunjukkan sisi lain. Suasana yang tadinya sunyi, kini terasa semakin dingin dan sepi. Pak Budi merasakan getaran aneh di udara, seakan ada kehadiran yang tak terlihat. Meskipun begitu, ia terus melangkah, memimpin Marni melewati lorong bambu yang sempit. Sambil sesekali Pak Budi menatap wajah Marni yang mulai tampak pucat di bawah sinar rembulan. Hening menyelimuti sejenak. Marni terdiam. Matanya berkaca-kaca menatap jalan setapak yang gelap. Perlahan, dengan suara yang hampir seperti bisikan angin, ia mengungkapkan, "Pak, saya sebenarnya sudah meninggal sehari yang lalu. Sekarang saya hanyalah arwah yang gentayangan. Saya belum menemukan jalan untuk beristirahat dengan tenang." Pak Budi berhenti di tempatnya. Seluruh perjalanan yang ia jalani bersama Marni seketika terasa penuh makna dan kesedihan. Hatinya tergetar. Namun, ia mencoba tetap tenang walaupun merasakan hawa dingin yang seakan membawa pesan dari alam lain. Di tengah hutan bambu, di bawah cahaya rembulan yang redup, Marni melanjutkan dengan suara lirih, "Maafkan saya, Pak. Saya tidak ingin menakut-nakuti. Saya hanya merasa terjebak antara dunia ini dan tempat yang seharusnya saya tuju. Saya minta tolong agar dapat kembali ke rumah." Pak Budi dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan belas kasih menghela nafas panjang. "Marni,
Meski saya tidak pernah menyangka akan mengantar arwah, saya akan tetap menuntunmu. Semoga perjalanan ini bisa membawamu menemukan kedamaian yang selama ini kau cari. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang pelan dan penuh haru. Di setiap sudut hutan, suara bambu yang berdesir dan angin yang berbisik seakan ikut menyampaikan cerita pilu Marni. Pak Budi tidak banyak berkata, ia hanya menemani dalam keheningan, menyaksikan perjalanan jiwa yang tersesat mencari titik terang. Sesaat sebelum mencapai perbatasan kampung sebelah, Marni berhenti di sebuah celah hutan yang dikelilingi bambu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Terima kasih Pak, karena malam ini saya merasa sedikit lebih damai. Kini saya harus melangkah ke alam yang lain, meninggalkan dunia ini." Tak lama kemudian, di ambang perbatasan itu, Marni perlahan menghilang, seolah tersapu oleh angin malam yang dingin. Pak Budi berdiri terpaku, menyaksikan kepergian arwah yang selama ini ia kenal sebagai Marni yang pernah hidup. Air mata tanpa disadari mengalir di pipinya. Keesokan harinya, Pak Budi berangkat mengunjungi keluarga Marni untuk memberitahukan telah terjadi peristiwa kecelakaan yang menimpa mobil yang ditumpangi Marni. Pengalaman itu mengajarkan bahwa kadang batas antara hidup dan mati sangat tipis. Dalam setiap perjalanan, ada pesan-pesan tak terduga yang harus kita dengarkan dengan hati. Bagi Pak Budi, malam itu menjadi kenangan yang abadi. Kisah tentang Marni, arwah yang gentayangan, yang melalui bantuan seorang petugas ronda dengan penuh kasih, akhirnya bisa melangkah menuju kedamaian.